Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan pada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas takwaan, karena sebaik-baik bekal di akhirat kelak ialah takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini banyak sekali orang mengaku sebagai muslim, bahkan mengaku sebagai muslim yang sejati. Tetapi sayangnya Allah tidak mengakui keimanan dan keislamannya. Hal itu dikarenakan orang tersebut tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim sejati. Di dalam Al-Quran Allah tidak mengakui keimanan dan keislaman seseorang manakala kepribadiannya tidak mencerminkan pribadi seorang muslim sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal sungguhnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Agar seorang muslim diterima dan diakui keimanan dan keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melekatkan di dalam hatinya karakteristik pribadi seorang muslim sejati. Ada beberapa karakteristik pribadi seorang muslim sejati yang harus nantiasa kita lekatkan di dalam kepribadian kita. Pertama, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hal ini sangat diperlukan karena takwa merupakan kunci kemudahan seseorang, sehingga seorang muslim yang sejati akan terus selalu memperkokoh ketakwaan dalam kehidupan ini. Manakala ketakwaan telah berhasil diperkokoh dalam kehidupan ini, niscaya seorang muslim akan selalu siap menghadapi kematian dalam keadaan tunduk serta patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan inilah yang memang diharapkan Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pengertian takwa sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. At-taqwa huwa imtithalun awamirillah wa jitnabun nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa adalah melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan sepi ataupun ramai. Dengan demikian, kita harus selalu bertakwa bagaimanapun kondisi kita dan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan wajib yang aku cintai. "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hamba itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, yang merupakan karakteristik pribadi seorang muslim sejati adalah selalu berusaha untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, yaitu masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Hal ini berarti seorang muslim tidak hanya menyesuaikan diri dalam satu aspek kehidupan saja, melainkan dia harus menyesuaikan diri dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam seluruh aspek kehidupan, dia tidak akan menempuh cara-cara yang tidak islami. Dia juga tidak akan mengikuti langkah-langkah syaitan, tetapi yang diikutinya adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Karakteristik yang ketiga dari seorang muslim yang sejati adalah selalu dalam sibghah Allah atau agama Allah, atau selalu terwarnai dengan nilai-nilai ilahi. Sehingga seorang muslim yang sejati akan terus selalu berusaha menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun." Agama Allah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Karakteristik yang keempat adalah memiliki sikap istiqomah atau berpegang teguh dalam pendirian. Memiliki sikap ini amat sangat penting untuk dimiliki, karena mengingat menjadi seorang muslim yang sejati bukanlah suatu hal urusan yang mudah. Amat banyak sekali tantangan dan godaan yang harus dihadapi. Semua itu hanya dapat dihadapi dengan keistiqomahan. Dan dengan sikap istiqomah, seorang muslim tidak hanya berani dalam menghadapi kemungkinan mendapatkan resiko dari keimanan dan keislamannya, tapi dia juga tidak akan bersedih hati atau tidak akan menyesal menjadi seorang muslim apabila resiko itu benar-benar menimpa dirinya. Sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ya Allah, kemudian mereka tetap beristiqomah, maka tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kaum muslimin rahimakumullah. Karakteristik yang terakhir atau yang kelima, apabila seseorang hendak menjadi seorang muslim yang sejati, maka dia harus memiliki sikap tawazun atau memiliki sikap keseimbangan hidup. Yang dimaksud adalah seorang muslim tidak hanya mementingkan urusan duniawi saja, melainkan juga dia harus mementingkan urusan akhirat. Sehingga seorang muslim yang tawazun akan memiliki hubungan hidup yang erat antara dunia dan akhirat. Hal ini merupakan pengamalan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala untuk akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Memiliki sikap keseimbangan hidup amat sangat penting untuk dimiliki. Manakala seorang muslim tidak memiliki sikap tawazun, maka akan terjadi ketimpangan hidup yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini, baik kerusakan lingkungan hidup ataupun kerusakan moral, sebagaimana yang kita rasakan, sebagaimana yang telah kita saksikan, bahkan kita rasakan akibatnya selama ini. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah pertama tadi, khatib telah menyebutkan beberapa karakteristik pribadi seorang muslim sejati. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus senantiasa melekatkan di dalam hati kita karakteristik pribadi seorang muslim sejati, agar keimanan dan keislaman kita diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, pada kenyataannya, pada masyarakat kita yang mayoritas Islam, ketaatan bersikap dan berperilaku secara Islam belum terrealisasikan, belum terwujud secara nyata. Misalnya dalam soal pernikahan, biasanya seorang muslim telah melaksanakannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi resepsi, walimah atau pesta pernikahan amat sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Mulai dari gaun, penampilan pengantin yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, pencampur bauran antara pria dan wanita, sikap yang berlebih-lebihan bahkan pada hiburan yang mengandung dan bahkan mengakibatkan timbulan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Dan pada akhirnya itu semua kembali pada diri kita masing-masing sebagai seorang muslim. Apakah kita akan terus memperkokoh keimanan dan keislaman kita atau tidak? Selama ini kita memang merasakan betapa sulitnya menjadi seorang muslim yang sejati. Namun kita juga harus menyadari bahwa sesulit apapun upaya menjadi seorang muslim sejati itu bukan berarti tidak bisa sama sekali. Oleh karena itu, kesungguhan sebagai muslim amat sangat diperlukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibur da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.